serta penambah daripada ilmu agama. Salawat dan salam kita aturkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Sambungan yang telah lewat, kalau ada salah khilaf, semalam ingat sunat khusyuk di dalam tiap sembahyang sudah. Terakhir yang duduk apa tawaruk itulah, yang syahadat itu. Ada Sujud. Khusyuk artinya lah, masalah khusyuk kalau subhanallah. Iya. Ya. Nah wajah tu wajhi ya adalah memilih. Nah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh. Ini satu faedah, faidatun ayati faedah. Ini satu faedah. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah, berkata Imam Ghazali rahimahullah taala, al-muhafazatu 'ala shalah takunu bi salasati asya. Bermula menjaga, memelihara atas sembahyang itu adalah dengan 3 macam. Jadi kata Imam Ghazali, ini masuk di dalam perkara, masih perkara kaitan dengan khusyuk. Jadi Imam Ghazali menjaga, memelihara atas sembahyang itu adalah dengan menjaga 3 macam. Jaga 3 macam. Maka bila kau menjaga yang 3 macam, dia akan dapat 5 kemuliaan, sebagaimana dikatakan dalam sebuah kitab Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi, mengutip daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafaza salawatil khamsa akramahu Allah bi khamsi karamah. Kata Rasulullah, siapa yang menjaga sembahyang, siapa yang bujur-bujur memelihara sembahyang, maka dia diberi oleh Allah 5 kemuliaan. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, kayak bagaimana menjaga, memelihara. Nah disinilah kaitannya dengan perkataan Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali, salah satu memelihara, menjaga sembahyang itu adalah menjaga 3 perkara. Nah bila siapa yang menjaga 3 perkara, dia akan mendapatkan apa yang dikatakan Rasulullah, 5 kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 5 kemuliaan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang bujur-bujur menjaga? Kaitan kayak apa menjaganya, tapi kemuliaannya dulu yang didapat apa? Yang didapat 5 kemuliaan. Yang pertama, turfa'u anhu daikul aish, diangkat baginya kesempitan hidup. Orang kalau bujur-bujur istiqamah menjaga, memelihara sembahyang, kadada orang itu hidupnya sakit, kadada orang itu hidupnya sempit. Mesti orang itu akan diangkat oleh Allah kesempitan hidupnya, kesulitan hidupnya akan diangkat oleh Allah. Bila kesempitan kadada berarti kenyamanan, bila kesulitan kadada berarti kemudahan yang ada. Artinya balikan pahamannya, orang yang bujur-bujur memelihara sembahyang 5 waktu, memelihara sembahyang 5 waktu, Allah akan beri kemudahan bagi dirinya urusan kehidupan. Urusan kehidupan itu kaitannya di dalam Al-Quran, zuyyina linnasi syahwati minan nisa wal banina wal qanatir wal muqaddarati minaz zahabi wal fiddah.
tidak lain adalah kemudahan, kesempitan biasanya kaitannya adalah dengan sebuah keadaan. Keadaan adalah biasanya dikaitkan dengan sebuah perekonomian atau permasalahan, baik dari segi perekonomiannya, baik dari segi permasalahannya, baik di rumah tangga ataupun di dalam rumah tangga, itu Allah akan angkat, Allah akan permudah segala urusannya, dan Allah angkat segalanya kesulitannya. Dan ini dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat ketika Abu Hurairah berkumpul dengan Rasulullah. Abu Hurairah dibesani oleh Rasulullah, "Ya Abu Hurairah, mur ahlaka bis-shalah." Wahai Abu Hurairah, suruh anak binimu itu sembahyang. Suruh anak bini itu sembahyang. Jawaban menyuruh anak bini sembahyang, ta'tir rizqu min haitsu la yahtasib. Rezeki akan datang dari segi yang kada engkau sangka-sangka. Rasulullah percuma aja menyuruh sembahyang aja, kayak bagaimana segala rezeki ini dan itu. Dijawab oleh Rasulullah, mur ahlaka, suruh anak binimu, ta'tir rizqu min haitsu la yahtasib. Suruh anak binimu sembahyang, niscaya pasti Allah akan memberi rezeki dari segi yang kadanya sangka-sangka. Kenapa? Biasanya kita problem hidup kita kada lain adalah masalah rezeki. Di mana aja biar hidup masalah rezeki. Orang terkadang berpisahan dua laki bini bukan kada cinta, cinta tak ada duit, lalu bakalahi urusannya masalahnya rezeki, urusan duit berpisah. Orang bakalahi gara-gara duit, orang umpamanya menjunkan gara-gara duit, orang ini dan itu ujung-ujungnya adalah duit. Dijawab oleh Rasulullah, bilanya hendak nyaman, mur ahlaka bis-shalah, suruh anak binimu sembahyang, ta'tir rizqu min haitsu la yahtasib. Kada usah dalam pengertian kada usah resah, kada usah gelisah, rezeki akan datang. Rezeki akan datang. Bahkan dinyatakan dalam sebuah ayat Al-Qur'an, man amila shalihan min zakarin aw unsa falanuhyiyannahum hayatan thayyibah walladzina amanu wa amilus shalihat min zakarin aw unsa falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki atau bini-bini. Jawabannya orang beriman dan beramal saleh, jawabannya Allah, kami akan beri kehidupan yang nyaman. Salah satu kehidupan yang nyaman adalah segala perkara urusan rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang menjaga sembahyang, orang yang memelihara sembahyang, jelas rezekinya ada sebuah jaminan khusus dari Allah. Jelas rezekinya dipermudah oleh Allah. Jelas urusannya akan dipermudah oleh Allah. Ini kada mau dapat kesulitan. Seandainya kesulitan ada, diangkat oleh Allah dengan berkah itu sembahyang. Itu jawaban. Artinya kita tanamkan kepada anak kita, bini kita, tanamkan rezeki itu urusan Allah. Yang penting kita paraki awal orang yang memberi rezeki. Paraki orang yang memberi rezeki. Kata Sayyidina Ali, law haraba an rizkihi
kama haraba an mautihi la ta'tir rizqu ilaihi. Seandainya seseorang lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematian, niscaya rezeki akan datang meminya. Orang ini kada hendak rezeki, tapi ngaran rezekinya lari ke mana aja. Kita kada hendak dapat duit, niscaya duit itu akan mendatangi. Duit itu akan mendatangi. Nah, terkadang kita perkara hidup kebanyakannya adalah apalah kitanya akan pusing gara-gara apa? Gara-gara duit. Gara-gara duit. Makanya kata Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad dalam sebuah kitab beliau, orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah yang diwajibkan oleh Allah dan melaksanakan segala sunnah Rasulullah dan menjauhi segala apa yang diharamkan oleh Allah, dia itu akan mencapai yang disebut dengan muqarrabin, ghayatul qurbi min Allah. Dia akan mencapai puncak kedekatan diri kepada Allah. Bila orang sudah sampai kepada puncak kedekatan diri kepada Allah, la tuzalzilu syukur, ada akan bisa menggoyangkan oleh sebuah keraguan, oleh sebuah kejadian apapun. Kada akan bisa menggoyangkan keyakinannya terhadap Allah dengan sumpah apapun. Orang-orang yang dekat dengan Allah, ini memang kayak apa? Adanya bisi penyakit kah? Ada berduit kah? Ini tetap hatinya dengan Allah. Ini orang muqarrabin. Dalam kitab kalau ada salah Minhajus Sawi diceritakan ada seorang orang yang saleh. Orang saleh ini bermimpi disuruh orang menabung harta di belakang rumah. Bahkan mimpinya itu bukan hanya satu malam, 3 malam berturut-turut bermimpi disuruh orang menabung harta di belakang rumah. Ada harta emas, tapi itu laki-laki ahli ibadah, ahli ilmu, dia tidak menghiraukan itu. Dia berucap, bisa menang bini. Wahai umatnya, 3 malam berturut-turut bermimpi disuruh orang menabung. Tapi aku berhendak, menang bini kenapa? Amun inya itu amas rezeki kita, tidak ada yang dapat menghalangnya. Inya akan datang kepada kita dengan sendirinya. Ini orang punya keyakinan yang kuat. Bila dengaran rezeki seorang, kada akan terlalu. Bahkan rezeki itu seandainya kita lari, rezeki itu akan mendatanginya. Dengaran bila rezeki kita itu amas, ada sarana menabung, ini akan datang seorang kita. Ini orang yang kuat. Orang memiliki keyakinan. Makanya dalam riwayat Imam Malik atau Imam Syafi'i beda persepsi masalah rezeki. Uji Imam Malik ngaran bilanya ngaran rezeki seorang tuh nyaka datang seorang, biar kada didatanginya datang seorang. Uji Imam Syafi'i kada kawa usaha, kada mendatangi seorang, hanya bergawe dah kawa. Padahal sama aja berkeyakinan. Nah, Imam Syafi'i itu bahwa Allah memberi rezeki, tapi ada jalan syariatnya. Uji Imam Malik ada usahaan didatanginya. Imbang berdebat tuh, berdebat sama guruan nih, murid sama guruan itu temannya berjalan Imam Syafi'i. Di tengah perjalanan ada orang memetik kurma, membuat kurma, membuat kurma ke tempat nih. Bebarak Imam Syafi'i itu dibawai orang nakuti kurma. Jadi membuat kurma ini habis begawe dari orang rumah. Jadi Imam Syafi'i berkeinginan hendak memberi Imam Malik. Bebulik pulang ke rumah Imam Malik ke rumah perguruan. Sampai di rumah Imam Malik, wahai guru, ini kurma. Nah, Imam Malik ini
ini yang dimaksud ini nangaran rajaki itu ikan berbulik biasa mengatakan kalau aku ini garannya rajaki itu adalah berjalan ikan nama datangi mau ikan bujur aja pun ikan juga pun ikan mendatangi berusaha dapat iya juga sama aja hanya sama pendapatnya pada bujur keduanya tapi Imam Malik wani bahasanya itu wani begana kayak gini. Nah sama tadi orang mukarrabin tadi ada menabuk bapak menabuknya usia kan ada ujung harapan wara. Nah lalu apa ada anak kamu bilangan rezeki kita itu amas ini akan datang seorang lagi lalu kita besok harinya nambini berkisah sebuah rumah bisa hanya laki gue nonton juga mimpi nengaran bini-bini kayak itu 7 kisah ada juga kisah bini-bini ini ada kawan adanya asal jangan kaipan lagi jadi kisah. Nah kayak malam tadi dia laki gue mimpi 3 malam 5 mimpi suruh nabuk udah rumah ada nabuknya udah karena laki sudah dah akhirnya dia aku nabuknya malam itu tabuknya kalau dalam keadaan menabuk sesuai dengan arahan tempat yang ditujukan tabuk ada di situ kadut berudara tapi sekali dibuka kadutnya apa bukan berisi emas tapi isinya adalah ular banyak mustahil ular ada emas karena ular isinya ular. Habis itu aku puting bayi ini ke rumahnya mustahil aku bisa emas tanya ular kita ya kalau kita tanya rumah orang di Mekah itu rumah itu pakai dak timbai itu ular pakai karung tadi sekali ditimbai keluaran gerincingan emas gugur ke atap nang tadi orang nang soleh tadi punya nang laki dalam rumah tuh kenapa gerincingan di atas dilihat di emas banget dibi berarti dalam karung punya nang laki inilah rezeki kita nang disuruh orang menabung ini di emas yang datang seorang. Nah, ini orang mukarrabin keyakinannya. Kita sedikit aja mohon maaf terlambat gaji 3 hari aja abot dah. Tadi nang ngaran rezeki seorang ada ini turunnya jangan abotnya itu tuh nang liwarnya. Nah, padahal orang mukarrabinnya la tuzalzilu syukurnya ada pernah ragu dengan sebuah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala mundasar rezeki seorang pada antara Allah. Kayak apapun orang menghalangi rezeki kita kadang bisa. Nah jalannya apa? Iya tadi muhafadzatus shalah menjaga sembahyang. Jadi kemuliaan yang pertama turfa'u anhu daitul aisyah. Yang kedua turfa'u anhu adzabul qabr. Diangkat baginya azab kubur. Diangkat oleh Allah azab kubur. Karena ada istilah orang jujur jaga sembahyang, ada istilah diazab dalam kubur ini akan selamat. Kenapa? Sembahyang itu akan menjadi hujjah bagi dirinya hanya di dalam kubur. Yang ketiga, wa yu'ta kitabahu bisimali wa yu'ta kitabahu biyaminih, akan diberikan nantinya di hari kiamat catatan kebaikan yang lebih banyak daripada catatan keburukannya. Kenapa? Karena tangan kanannya yang menyambut catatannya. Bila tangan kanan yang menyambut catatan, itu sudah menunjukkan bahwa catatan amal ibadah kebaikan lebih banyak daripada catatan amal keburukan. Yang keempat, yadkhulul jannah bighairi hisab, masuk ke surga dengan tanpa hisab. Nah, kayak apa orang masuk surga dengan tanpa hisab? Keterangan daripada Abah Guru sekumpul, jadi orang masuk surga tanpa hisab itu karena ada yang namanya Yaumul Ba'si, hari dibangkit dari kuburan. Ada Yaumul Ba'si, hari dibangkit manusia yang seluruhnya yang mati bangunan berada. Nah, karena orang yang yadkhulul jannah bighairi hisab, ini langsung dibangkit oleh Allah, langsung diandak ke dalam surga. Itu namanya yadkhulul jannah bighairi hisab. Nah, siapa yang dapat? Muhafadzatus shalah, orang yang menjaga sembahyang.
Yang kelima, wa yamurru 'ala sirat kalbarqil khatib, melalui titian siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Nah, sekarang mendapatkan 5 ini muhafazahnya tuh kayak apa? Muhafazahnya tuh kayak apa? Jadi Imam Ghazali, ini pendapat Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali yang dinamakan muhafazah sholawat, menjaga sembahyang itu dengan 3 macam. Yang pertama, isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Menyempurnakan. Nah, kayak apa menyempurnakan wudu? Satu, menyempurnakan rukunnya. Kenapa isbagul wudu bagian daripada memelihara sembahyang? Kenapa menyempurnakan wudu itu masuk di dalam bagian memelihara sembahyang? Karena di dalam syarat sah sembahyang telah lewat, ada dalam syarat sah sembahyang at-taharatu anil hadatsain, suci daripada 2 hadas. Hadasul asghar, hadasul akbar, hadas kecil dan hadas besar. Itu syaratnya. Sedangkan syarat itu akan terpenuhi dengan cara berwudu. Nah, di dalam wudu, bila inya sempurna rukunnya, bila sempurna syaratnya, ngarannya isbag, sempurna wudunya. Lebih lagi ketika dia menyempurnakan wudu dengan memperbuat 6 sunnah. Ini bukan hanya sekedar menyempurnakan rukun. Rukun itu jelas harus disempurnakan ketika basuhan muha, basuhan tangan, menyapu kepala, membasuh betis, itu harus sempurna. Seminimal, sekurang-kurangnya ada ngarannya batasan yang wajib yang dibasuh. Yang paling sempurna melebihi daripada batasan wajib. Itu namanya isbagul wudu. Nah, termasuk lagi isbagul wudu bukan hanya menyempurnakan rukun, tapi kepada sunnah. Kenapa? Karena perbuatan sunnah di dalam wudu itu menunjang kepada kesempurnaan wudunya sendiri. Wudu akan sempurna bila digawi dengan bukan hanya dengan rukun semata, tapi dengan sunnah. Kenapa? Sunnah ini akan mendukung kepada sempurnanya wujud belakang. Kenapa sunat wudu itu termasuk penunjang penyempurna wudu? Di dalam sunnah wudu, di awal daripada sunnah wudu ada ngarannya semalam ghaslul kaffain, membasuh 2 tapak tangan. Ada kalau lah membasuh 2 tapak tangan. Membasuh 2 tapak tangan ini sudah masuk di dalam bagian kesempurnaan wudu. Kenapa ulun mengatakan masuk di dalam bagian kesempurnaan wudu? Ketika kita berwudu, hikmahnya nak udara membasuh 2 tapak tangan ini. Kenapa ini dikatakan menunjang bagi kesempurnaan wudu, bahkan menunjang bagi kesempurnaan rukun wudu? Ketika kita berwudu, kita nih bakas kemana-mana tangan, langsung mana naik tangan, langsung muha. Sekarang kita yakinlah tangan kita ini suci. Kita bakas umpamanya mau ayam, kita bakas umpamanya menjapai ini dan itu, umpamanya langsung naik baju, langsung mau muha. Sekarang posisi status tapak tangan kita ini suci gak ada. Oh, ternyata kada yakin aku bakas menjapai kemana, atau ini ternyata bakas menjapai najis, langsung mau basuh. Ada dibasuh kayak ini dulu, tangan ada dibersihin dulu, maka wudunya kada akan sah. Umpamanya di baju, tangan ini umpamanya najis, langsung ditanai di keran, tanai baju kalau lah. Sedangkan tapak tangan yang najis, maka baju yang ditanai jadi dapat jadi najis. Oh, kamu najis. Tabasu dengan baju mutanajis, salah wudunya, sah. Nah, berarti membasuh tangan sebelum membasuh muha
sebelum mananai banyu untuk bersumuha itu sebuah penunjang bagi kesempurnaan rukun wudu. Kada akan terlaksana sempurna membasuh muha dengan keadaan sah kecuali tapak tangannya sah. Tapak tangan sah akan yakin tapak tangan ini bersih kalau dengan cara dibasuh dulu. Makanya menguring itu jangan langsung tangan tanai langsung muha. Wudu kada tahu tangan ini takam muha bini untung bini terana dirubasi umpamanya atau baru mana magimonya atau mana ke tangan dia kada tahu aina batat yadahu kata Rasulullah kada tahu kemana tangan ini guring bergeraknya sehingga apa diragukan sebuah kesuciannya. Nah lalu apa bila bangun guring ya Nabi basuh tangan dulu basuh kucang apa kan takut jangan sesuatu najis saja sesuatu najis suruh hanya berwudu jangan di tangan itu tangan mengguling langsung tangan langsung ada tahu suci kadanya tangan ini. Nah berarti apa termasuk membasuh tangan sebuah penunjang daripada kesempurnaan rukun wudu. Muhafazah juga masuknya. Kenapa? Wudu, isbagul wudu adalah bagian memelihara sembahyang. Tak sesuatu yang berkaitan wudu pun dimasukkan di dalam memelihara sembahyang. Salah satunya apa lagi? Wudu itu memakai alat yang dikatakan banyu. Nah maka kita wajib juga untuk menyempurnakan wudu kita mengetahui status banyu yang kita pakai. Nah sudah kita belajar tentang masalah banyu nang kayak apa banyu mutlak, nang kayak apa banyu mustamal, nang kayak apa banyu mutanajis, nang kayak apa banyu sedikit, nang kayak apa banyu banyak, nang kayak apa banyu ketika kemasukan najis di banyu yang sedikit, nang kayak apa kemasukan najis di dalam banyu yang banyak sudah kita lewati. Nah itu adalah sebuah alat untuk kita berwudu mengetahui daripada status banyu yang kita pakai supaya apa? Menunjang kesempurnaan daripada wudu kita. Mungkin kita kadang memperhatikan kalau sempurna wudu asal di banyu yang dipakai banyu apakah diwuduakan? Nah berarti apa? Itu karena kadang menjaga wudu. Bila kadang menjaga wudu berarti kadang menjaga kepada sembahyang. Kadang muhafazatus sholawat kadang muhafazatus sholat. Jadi isbagul wudu. Nah, isbagul wudu ini ada juga mengatakan dalam kitab Irsyadul Ibad, termasuk bagian isbagul wudu adalah ketika orang berwudu di dalam keadaan cuaca yang kada menyenangkan bagi dirinya berwudu. Cuacanya dingin banget. Kemudian disempurnakan data wudunya ada bencaknya. Kalau yang gara-gara dingin, no bencak besuhi. Suhu dingin banget, itu ada isbagul wudu. Orang isbagul wudu dalam keadaan apapun disempurnakannya, maka ketika orang dalam keadaan cuaca yang ingin benci berwudu disempurnakan wudunya, maka itu pahalanya melebihi daripada keadaan yang ingin dalam keadaan kada benci. Hanya biasa-biasa aja biasanya pahalanya. Tapi bila dalam keadaan dingin tetap ingin menyempurnakan wudu, begawan ini wudu menyempurnakan padahal dingin banget banyunya, itu pahalanya lebih besar daripada keadaan yang biasa. Itu isbagul wudu juga menyempurnakan wudu juga. Jadi kesempurnaan sembahyang salah satu jalannya adalah menyempurnakan wudu. Yang kedua, kata Imam Ghazali, memelihara sembahyang dengan cara apa? Al-iksaru minal ad'iyati fi salatihi kulliha, memperbanyak daripada doa-doa di dalam sembahyang seluruhnya. Nah itu bagian masuk di dalam sembahyang, memelihara sembahyang apa? Di dalam sembahyang itu ada yang diperintahkan, disunahkan Rasulullah untuk membaca daripada doa-doa di tempat tersebut. Digawinya itu termasuk menjaga kesempurnaan sembahyang.
Di dalam tasyahud akhir disunatakan berdoa. Di dalam sujud terakhir disunatakan berdoa. Nah, diisinya dengan doa baik di dalam sembahyang atau seluruhnya di rangkaian di luar setelah sembahyang pun sunatnya berdoa. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis termasuk daripada doa mustajab adalah berdoa sehabis sembahyang 5 waktu. Itu doanya mustajab. Ada juga orang sembahyang imba assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi capek dari lagi boleh. Ada bewiritannya, ada berdoaan. Ada disuruh Nabi ya berdoa, ada disuruh Nabi bewirit ya. Apa raya umpatin itu? Hanya umpati orang bewirit aja. Artinya memperbanyak daripada doa, baik di dalam sembahyang yang sudah diatur tempat-tempatnya ataupun setelah sembahyang memperbanyak daripada doa. Nah, itu termasuk daripada muhafazatu ala shalah, menjaga atas sembahyang. Masalah kabul ada doanya, itu lain urusan kita. Tugas kita memohon, tugas Allah mengabulkan. Jangan kita meminta kita kabulkan pulang. Jangan. Hanya tugas kita memohon, urusan mengabulkan itu urusan Allah. Wad'ullah wa anta muqimun biijabihi. Nah, intinya kayak itu. Ketika kita berdoa, kita yakin dikabulkan oleh Allah saja. Amun kita tuh berdoa, aku kita yakin doa aku kabul ya. Aku bisa kena kabul. Anna inna dhanni abdi bi, aku menurut sangkaan hamba. Jadi kita tuh menyangka doa kita ada kabul, ada akan kabul. Jangan. Nah, telah lewat, rasanya sudah ada bahwa doa itu bisa dikabulkan di dunia, bisa dikabulkan di akhirat, dan bisa ada di dunia, ada di akhirat, tapi doa menjadi sebuah kiparat bagi dosa yang kita lakukan. Selama doa itu kadang mendoakan celaka bagi orang lain, selama doanya itu kadang memutus silaturahmi terhadap orang lain, dan selama inya kadang minta cepat akan kabul. Jadi syaratnya itu aja, kabul doa. Jangan doakan orang ada baik, hanya jangan memutus dengan doa, memutus tali silaturahmi. Jangan minta cepat kabul. Nah, intinya apa? Buat Allah bantu mungkin bijabihi. Berdoalah kau terhadap Allah sedangkan engkau yakin dengan kabulnya itu doa. Jangan ragu. Jangan ragu. Bahkan juga banyak dosa yang namanya kayak aku kabul ya. Jangan ragu, Allah itu apa? Allah itu mustajibud doa. Allah yang memperkenankan doa. Masa kita nambah ibadah menjadi umatnya Rasulullah walaupun banyak dosa, masa bujur-bujur rajanya berdoa mengharap kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Syaitan aja, iblis saja minta permohonan dikabulkan oleh Allah. Iblis minta kepada Allah supaya kawan diberi ruang untuk menggoda manusia, dikabulkan oleh Allah permintaan iblis. Kita beribadah oleh Allah Ta'ala, iblis beribadah oleh Allah Ta'ala. Kita walaupun ada berbuat maksiat, kita yakin aja Allah itu maha luas rahmatnya. Allah Ta'ala mengabulkan segala apa yang kita minta. Yakin Allah Ta'ala mengabulkan. Kadang kita mindir awal dosa. Itu dia mindir awal dosa. Dosa-dosa doa-doa. Dia berdosa tetap ya berdoa. Jangan mana berdosa ada berdoa pulang terus bawa titir ngarangnya. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, taqallubul khudur, membebankan diri dengan menghadirkan hati khusyuk di dalam sembahyang. Yang telah lewat kita sudah baca, nang kayak pandangan khusyuk kan banyak jalannya sebenarnya. Jalannya dengan cara tadabbur bil ayat, jalannya dengan memandang itu anugerah
luar sembahyang sama ada khusyuk. Hanya silahkan memikirkan hati dan pikirannya, memikirkan apa yang dibacanya tadi. Membaca Fatihah, mikirkan apa yang dibacanya Fatihah. Memikirkan bacaan tasbih ruku, itu nanti pikirkan kita tasbih ruku. Nah maka ini marahnya mengelula pikiran dan hatinya pada keluar daripada sembahyang. Seandainya inya itu keluar pikiran hatinya daripada sembahyang, lakasi mulikakan kepada sembahyang. Itu ya. Ini manusiawi ketika kita ta'alim pikiran kita kepada di luar sembahyang, lakasi cepat mulikakan. Itu wajar. Kenapa? Karena kita ini banyak direkam kesibukan kita. Makanya kata orang ulama tasawuf, semakin orang banyak berisi kesibukan, semakin sulit untuk menghasilkan sebuah kekhusyuan. Kenapa aja orang banyak kesibukan di situ dan ini dan itu digawi, sulit khusyuk. Kenapa? Karena mata banyak rakaman, talinya banyak rakaman, muntung banyak rakaman, tangan banyak rakaman, betis banyak rakaman. Sehingga apa? Rakamannya karena kebanyakan rakaman, putar terus ini harapan sembahyang. Apa yang dilihat mata tak putaran ya. Namun orang begana aja di rumah, nah pernah terekam. Ini tak kurang juga ya temannya tuh. Tak kurang juga, walaupun ada aja juga. Walaupun ada juga, artinya apa? Mengurangi aktivitas itu salah satu menunjang untuk menghasilkan sebuah kekhusyuan di dalam sembahyang. Kecuali nya mampu mengendalikan, biar banyak inya apa yang digawe, tapi nya mampu mengendalikan pikiran dan hatinya ketika sembahyang, inya kada memikirkan lagi. Makanya kalimatnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setidaknya di dalam kalimat wajhtu wajhi, aku hadapkan mukaku kepada Allah. Nah itu harus ingat setidaknya di situ. Bepada menghadapkan tapi pikiran hatinya ke lain, hati berdosa. Nah setidaknya kalau semalam di situ Allah wajhtu wajhi, di situ harus ingat bahwa dirinya itu sembahyang di hadapan Allah. Nah, itu cara hudur, menghadirkan sebuah hati dan pikiran ke dalam sembahyang. Habis. Kemudian, nah tiga adalah kesempurnaan sembahyang itu bila kawan tiga ini dapat 5 perkara kemuliaan tadi. Kemudian yang ke-31 sunat sunat hayat di dalam sembahyang adalah at-tazayyun wa tajammul fiha, berhias-hias dan berindah-indah dalam sembahyang. Sunat baju itu baik-baik sembahyang, berindah-indah sunat. Bukan hanya kita ke pasar berindah-indah, bukan hanya umpamanya pengantin kita berindah-indah. Waktu sembahyang disunatakan berindah-indah, berhias-hias di dalam sembahyang. Nah, salah satu beberapa perkara yang termasuk tazayyun wa tajammul biha yaitu lubsul imamah. Orang sembahyang memakai ulang. Dalam hadis apa? Orang yang berulang sembahyang itu pahalanya lebih banyak. Nah, tetapi karena di tempat kita itu menjadi sebuah sebuah ciri lah, biar orang berulang berarti alim dia umpamanya. Nah, Ali yang memakai Ali, namun di Arab kan sebuah lambang alim, di situ maling yang berulang. Ya di Arab punya dia melimbah itu berulang. Berarti kan ada jadi sebuah sebuah ciri bagi orang itu berilmu. Nah kalau di tempat kita bilangnya berulang, berarti orang itu berilmu. Dan lubsul imamah ini boleh dipakai di rumah yang berulang di tamunya di kepala, berapa sunnah punya. Walaupun imamah itu ada ngarannya ijazahnya. Ijazah itu mengambil dari sebuah guru, guru mengambil dari sebuah guru, guru mengambil dari sebuah guru sampai kepada Rasulullah. Artinya ada legalitasnya. Yang kedua, lubsul rida, memakai selindang. Nah, selindang katanya masukan sembahyang pakai selindang itu. Yang ketiga, lubsul jubah, memakai jubah. Sunnah. Artinya bergamis.
Yang keempat lubsul khatam. Nah ketika sembahyang sunat diutas, khatam diutas. Dalam kitab Makarimul Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunahkan daripada orang berutas. Tapi berutas itu sunahnya apa? Berandak di kelingkingan atau di jari manis. Jangan dientak di sini nang tiga ini. Apalagi berdiri kelimanya berutas. Dukun. Ada bagus lalu. Kelimanya besi utas. Nah paling banyak utas itu 2 buting, sebuting di kanan, sebuting di kiri. Nah, sebuting di kanan, sebuting di kiri. Walaupun ada yang mengatakan cukup hanya sebuting. Amun ini berdiri, banyak banget utas. Lain orang berjual lah, lain orang kisah. Orang berjual ada bukan dipakai, nah jangan mau yang mengkayakan. Nah, ini cukup napa di kelingkingan. Apa utasnya? Walaupun utas daripada besi, asal utas. Walaupun sunatnya utasnya itu dengan utas perak. Nah sudah. Asal utas, jangan utas emas, jangan utas emas. Kalau emas bagi laki-laki hukumnya haram. Kalau bini-bini halal, bagi laki-laki berutas emas itu hukumnya haram. Ini dasar aja nak berutas, tapi asal jangan memakai di tangan sini. Makruh hukumnya, atau ditunjuk atau dibujari. Nah, sunat itu di dua jari ini di kelingkingan lawan jari manis. Yang paling afdal adalah anaknya di kelingkingan. Habis kemudian lubsul tailasa bihaqi man yariku bihi ila akhir wallahu a'lam bissawab. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri beliau dan bagi diri sampai yang berdatang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlina rasulullah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Silakan bawa anak kita pulang. Ginian. Ya hening ora kotanya ini giliran. Tanya anak gini. Untuk mengurangi kita supaya terkhusyuk dalam sholat, belum ada katanya bisa mata dipejamkan, dibuka katanya supaya khusyuk. Kemudian mata dipejamkan supaya khusyuk. Kemudian kita sejadah kita itu kalau bisa sapa-sapa itu supaya terlihat putih lah, putih supaya tidak ada gambar. Ini salah satu. Begitu. Kira-kira mudah nggak gitu? Maksudnya apakah afdol kalau seandainya nggak masalah lah. Dia sholat tutup mata, yang kedua dipejamkan mata. Menginginkan ya, salah satu untuk menghasilkan sebuah khusyuan, apakah dengan cara jalan menuju begiji atau umpamanya pasangan putih? Iya, ininya ada warna, ada gambar beginian nah. Ya. Dalam hukum fikih yang telah lewat kita masalah begiji, karena hukum asal sunatnya itu an-nazar ila maudhi'i sujud, memandang kepada tempat sujud, dan itu pun tujuannya sebenarnya Rasulullah mensunahkan itu tujuannya taqarrub ila khusyuk, mendekatkan kepada khusyuk.
sebaliknya terkadang, nah di situ terkadang sebagian orang bukan mendekatkan kepada khusyuk mencari tempat sujud, tapi terkadang membuat kada khusyuk, lalu membuat jalan seorang ini bekicing maunya, walaupun itu bukan sunnah lah. Bekicing itu bukan sunnah, berarti menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah itu berarti hukumnya makruh lah. Dalam kitab Sabilul Muhtadin dikatakan Datuk Ulama disebut kada makruh, tapi kurang bagus. Tapi kalau tujuannya walaupun kurang bagus, kalau tujuannya sampai kepada sebuah kekhusyuan, kada jadi masalah. Itulah yang dimaksud nang daripada an-nazrul mabai sujud supaya masuk sebuah khusyuan. Tapi dengan cara bekicing dengan hasilnya itu lebih bagus. Tapi kalau ingin punya hasil hanya mencari tempat sujud, kekhusyuan lebih baik mencari tempat sujud. Yang kedua tadi, salah satu penunjang sebuah kekhusyuan supaya apa pikiran dan hatinya kena keluar daripada sembahyang, lalu umpamanya ingin pasahapan satu warna aja. Kenapa? Karena pasahapan berwarna-warna kita pikirkan warna ini umpamanya. Nah itu salah satu penyebabnya. Bilanya satu warna dilihat satu itu aja. Memang itu ada orang sebagian orang itu supaya apa? Supaya pandangannya, hatinya itu kada berwarna-warni lah bahasanya, kada kemana-mana. Jadi cukup itu aja yang dijalani. Tapi apa itu kalau kita bisa pasahapan seorang tadi nang berwarna-warni, nang kada berwarna-warni. Tujuannya tadi supaya satu pandangan hanya yang dipandang itu supaya kada keluar daripada hati dan pikirannya daripada sembahyang. Ini banyaklah, tergantung masing-masing diri nang kayak apa mencari kekhusyuan. Beda-beda. Ulun pian mungkin beda cara mencari kekhusyuan. Oh, pian ulun nang ini caranya cara khusyuk. Pikir ulun nang ini cara khusyuk ulun. Nah berbeda-beda tergantung keadaan kita masing-masing. Tapi caranya itu ada sudah yang diaturkan Rasulullah tadi. Cara menghasilkan sebuah khusyuk, mana yang nyaman pilih. Merasa nyaman kita tuh. Terkadang orang banyak yang bekicing, merasa nyaman mencari. Nah itu aja. Tapi pilihnya bekicing berarti rakaman. Nggak bukayan. Rakaman dulu, nggak bukayan tuh. Nah di situ membebujilat, kali hati macam-macam. Tapi puningnya, nah disitulah kenapa dalam fikih kayaknya ada ngelain sunnah pakai sutra. Di muka sembahyang itu ada sutra, dinding. Namun orang isyak pertama nyata di dinding ini aja yang dilihat umpamanya tuh. Nah ada batasan sehingga apa? Pandangannya itu terbatas nggak situ aja. Nah pas hapan ingat situ pas hapan, ujungnya sapnya di sini, sapnya di situ, yang pernah dilihat di muka nih. Banyak orang membawa barang-barang pernah dilihat tuh, sehingga apa? Mengubahkan pikiran dan hatinya kemana-mana. Nah, makanya paling bagus di satu tempat deh. Paling bagus kada ada budayaannya, palingan rakaman gue itu kayak kita. Nah, ada lagi lain. Dari luar. Ya dari luar. Ini aja Pak Ustaz, keluar daripada materi. Siap. Tapi pada dasarnya mohon petunjuk. Ini pada dasarnya di daerah kita kan banyak pembacaan tentang pelajaran agama. Hampir di mana-mana ada. Tapi kadang-kadang ada sebagian warga itu justru lebih aktif di luar daripada aktif di dalam. Maksudnya kampung atau desa ataupun komplek. Pada saat acara keagamaan di luar aktif benar, tapi begitu di dalam, entah di kampung, di komplek dan sebagainya, orangnya ada, tapi tidak tampil. Nah dari segi pahala atau kegiatan, itu baik yang mana? Yang perlu penjelasan arahan dari Pak Ustaz. Saya yakin semuanya itu berpahala karena menuntut ilmu. Tapi di daerah sendiri tidak ditadangi, justru ke ini ke yang lain. Pada baik dasarnya itu. ilmu yang dituntut itu sama. Mohon arahan Pak Ustaz. Memang secara pandangan agama itu tergantung kenyamanan menuntut ilmu. Aku kenyamannya awan guru si aja ngaji. Ada apa? Di rumah ada orang belajaran juga, tapi nyamannya awan guru yang jauh. Umpamanya kalau jadi masalah, nah intinya sama berdua ngaji.
dengan catatan asal jangan meremehkan dia. Ada bapaknya. Dalam artian maksud bapak tadi sudah pengajian, bahasa kitanya langsung aja sudah pengajian di komplek ini hadir, bila keluar ya hadir aja. Nah maksudnya kayak itulah mungkin lah. Tapi nah intinya ini mengaji aja. Entah apa umpamanya permasalahannya yang kedapun dihadir, umpamanya di majelis, umpamanya di sini, umpamanya itu mungkin dia punya alasan. Tapi ketidakhadirannya ingat ke sini, umpamanya jangan sampai meremehkan. Bajujin mau pengajian di luar aja ini yang dibenderakan, nah itu salah karena meremehkan sebuah ilmu walaupun yang biasa aja ilmu diremehkan itu akan menjadikan sebuah kesombongan bagi diri. Itu masalah. Walaupun kakak ibarat kita lah, warung park rumah ada, kenapa mau warung ujung situ? Kenapa? Tergantung rasa. Iya. Rasa aja. Pada sama nyuti, pada sama pada untuk ini pengajian itu sama isinya berwudu sama rukun wudu pada enam kapan aja mengaji sama aja, tapi rasanya itu tuh lain baik. Aku ya rasanya nyaman ya ini aja. Lalu hendak kayak di warung ini aja aku rasa nyaman di warung sini pada sama ya untuk gue sama tehnya sama juga, tapi ngarannya rasa aja beda. Tapi itu tadi warung sebelah nanginya minum, jangan mahina warungnya yang ada minum di situ tuh. Itu nyaman dia warungnya, itu masalahnya. Selama inya kada menghina kepada tempat nanya kada dia datangi, ada jadi masalah. Nah hal itu kenapa? Mahina dari deh, meremehkan nang kada nanya datangi dari, meremehkan warung sebelah. Kadangnya didatangi, kadang nyaman dia untuknya, kadang nyaman dia tehnya situ aja. Nah itu kada salah. Jadi kada jadi masalah. Mungkin ini ada punya alasan. Selama alasan itu pada meremehkan orang lain, maka kada salahnya. Hanya gara-gara kenyamanan aja, puasa nyaman ya. Memang banyak orang itu Pak. Terkadang orang dihiga rumah, umpamanya dihiga rumah pengajian yang lain, menjauh dari rumah. Kenapa? Ya tadi tergantung kenyamanan atau ada motif yang lain. Selama motif yang lainnya kada hadir itu motifnya bagus saja, umpamanya tidak masalah. Bila motifnya kada bagus, umpamanya kada hendak hadir di situ, nah berarti rusak tuh. Yang kita maksud itu Pak Ustaz, pada saat acara di tempat sendiri orangnya ada, tapi tidak datang. Tapi kalau ada kegiatan keagamaan di luar, entah dari guru siapa, entah dari mana, Datang. kayaknya saya itu yang paling hebat seperti itu. Jadi tampil bila di luar. Nah, ini bukan termasuk menyindir seseorang atau Iya, bukan. iya. Kita sharing bagaimana baiknya itu Pak Ustaz. Jadi saya ngomong di sini bukan berarti mohon maaf kalau di dalam ini ada yang merasa seperti itu. Nah intinya mencari sensasi lah. Dalam artian itu mencari nama. Dia mencari nama itu tergantung diri masing-masing aja. Nah intinya kita apa bahasa dalam Quran, nakum alana amaluna walakum amalukum, gawian kita gawian biar dia nilai itu. Kalau kita umpamanya menggaduhi gawian orang lain, selama gawian orang lain itu pada salah, kita ada dosa menggaduhi. Walaupun salah juga kita harus sering menggaduhi. Walana amaluna, bagi kita gawian kita aja, selama gawian kita jujur, kita aja jujur aja. Walakum amalukum, bagi kalian gawian mereka jadi masalah. Itu hak pribadi, masalahnya anak mencari sensasi, anak mencari minta puji orang. Padahal di tempat lain ada tampil, tapi bila sudah acara besar, ini kayaknya di muka namanya. Nah, berarti ada mencari nama, mencari kemuliaan. Nah, karena di bab cara mencari kemuliaan itu sudah dilarang dah. Nah, biar aja mau kita menggaduhi umpan umpamanya, kita merusak ini kemuliaannya. Nah, biar aja. Ada lagi namanya. Terakhir Zat. Ini saya pribadi Zat, terserah yang lain sih. Allah alam bisawab. Saya pribadi. Kan ceritanya begini Zat. Kita datang kan pingin sholat. Pingin sholat itu butuh sholat. Artinya nggak mau mikirkan yang lain lah.
Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ulun kalau datang bismillah pingin sholat ulun. Sholatnya yang paling afdol jamaah. Dan paling afdol dapat rakaat pertama. Paling afdol takbirat. Intinya cari paling afdol lah. Kalau ulun kawal sekemampuan. Nah kadang-kadang gini, Ustaz. Ya, kita jadi makmum kadang-kadang. Ulun nih, jadi makmum. Kadang-kadang ulun pingin yang bawa ini alhamdulillah. Kasihlah kita obat. Imam. Kadang-kadang kita kepingin datang itu alhamdulillah. Karena saat itu banyak dosa ulun mah. Jadi pingin hapus. Pada intinya mah ulun mengharapkan suatu hal itu kita datang sholat memang benar-benar sholat, bukan urusan yang lain. Bukan cuma karena butuhkan, apalagi kalau jadi imam. Artinya kadang-kadang kan udah datang udah 1 rakaat. Cepat banget. Padahal kalau maghrib, panjangnya minta ampun. Dilaguin. Kalau sampai ulun periksa yang rakaat pertama berapa menit dengan maghrib berapa menit ternyata nggak sama. Ulun pakai waktu stopwatch. Jadi hal seperti itu ya, ini kenapa nggak pas? Itu satu. Artinya itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang juga kalau berdoa berkomat. Lah kita kan pingin melakukan doa sama Allah, pingin curhat lah istilah kata. Lah kalau kita juga mau ikutin juga agak susah juga, karena kita nggak tahu apa yang dibacakan. Nah hal-hal seperti ini ya bismillah lah. Kalau kita merasa bahwa memang kita ini silahkan aja, nggak ada masalah. Bagi ulun ini pribadi, nggak tahu Allah alam untuk semua. Jadi faktor kita datang ke langgar atau ke musola atau ke masjid, kita untuk sholat, butuh sholat, dan bukan untuk kita wajib untuk sholat. Jadi saat kita datang, ya bismillah, kita pingin doa. Nah kira-kira mau tanya Ustaz, afdol nggak kalau prosedur yang tadi zuhur sama asar maghrib itu sama ritmenya, waktunya atau jaraknya itu, dengan tidak sampai kita datang sudah rakaatnya pertama sudah selesai, atau doanya juga begitu, apa yang penting zuhur as. Tapi kalau maghrib sama isya udah pengemasannya, wah kadang kalanya Nah ini yang jadi masalah. Mau tanya Ustaz, kira-kira afdolnya Jadi intinya gini, waktu sembahyang dalam artian ritmenya terkadang ada yang cepat, kamatnya nih, mulainya nih sehingga ada yang rakaat masbuk terpaksa. Kalau nyamannya itu, kalau enaknya itu bikin sebuah aturan, sebuah catatan. Sebagian tempat di musola ada jarak antara qomat Sama ajar dengan qomat pokoknya 10 menit. Di 10 menit. Ya. Pokoknya kada qomat dulu kecuali 10 menit. Biasanya di jam digital dengan orang ini kalau ada. Nah, itu biasanya ada tuh ya, waktu jarak antara ajan dan iqamat ada tuh biasanya. Nah, berpemandang supaya apa ada waktu tersebut, supaya perhatian bagi jamaah bila sudah sampai waktu qomat kan bisa menghadangi lagi ya. Siapapun Terus memandangi lagi, nah itu sebuah kesepakatan aja, kesepakatan dengan siapa yang biasa tugas aja. Hanya kada kamar mungkin bila kada datang kada dulu mungkin dia kada babu ada sampai waktu yang sudah disepakati. Umpamanya kalau maghrib kan kada berbeda-beda banget juga. Khusus di maghrib punya 5 menit aja antara jarak aja ke kamar 5 menit aja, berarti orang yang masbuk jangan menyalahkan lagi kepada Tuhan azan dan qomat. Bah, silakan support kamar ya, jangan menyalahkan lagi. Kenapa? Sudah ada kesepakatan. Umpamanya zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 5 menit, isya 10 menit, subuh 10 menit. Nah, bila ini sudah sampai waktu qomat, nang datang kah, nang kada kah, karena itu sebuah kesepakatan dah. Bila ini masuk sudah hanya apa sudah tahu waktunya. Nah berarti kita mulai rumah bisa ngiranya aja nah berarti 10 menit aja kamar kita. Tapi harus dilaksanakan itu. Nah itu akan membuat nyaman kita, membuat nyaman bagi jamaah, baik tukang azan kada disampaikan atasan ataupun nang jamaah kada disampaikan lembatan. Hanya ada sebuah kesepakatan. Nah itu aja. masalah nggak di fikih Ustaz? Masalah nggak kalau di fikih kita kasih waktu ritme Ada apa? Bahkan di Makkah itu terkadang subuh itu malah nandung lama azan dengan qamatnya. Kalau ada salah lama. Memang ada aturan, memang di masjid-masjid sebenarnya ada aturan. Biasanya
Ada pernah di masjid mana cukup jarak antara azan dan iqamat 5 menit. 5 menit. 5 menit. Nah jadi kalau kita mengira di rumah wajar, nah berarti 5 menit aja pengen anak kamat nih. Nah kalau jangan menyerahkan nanti mau kamat lagi, oh ya gara-gara mau kamat nanti lakas dia pokoknya. Tapi ada sudah kesempatan pada ngalihin kertas polisi di sini nih. Pokoknya 10 jarak antara azan dan iqamat. 2 menit. Isya, subuh. Nah itu tuh kan supaya nyaman. Jadi kada bisa salahan lagi timbulnya. Nah yang satu kita lagi. Itu masalah doa, Ustaz. Jadi mohon maaf nih gitu. Masalah doa begamat ya mamanya. Apapun lah. Ada pernah di dalam doa Rasulullah ada yang menyari hemat ya Rasulullah. Ikam tuh berdoa kepada Allah Taala Tuhan ampuni ada. Jangan tahu Ada juga kayak itu artinya apa? Cukup sedang-sedang aja kan berkuliah juga. Allahumma ampuni berkuliah ampuni ada juga. Sedang lah. Ya, yang penting kedengeran gitu Ya yang penting kedengaran kan juga karena kada tahu berdoa apa nih ada tahu kita kali. Aku dalam hati aja kan ulun sendiri Allah lah bisa ulun nah, cukup kedengaran kada usah nyaring banget karena pernah dalam sebuah riwayat ada yang nyaring banget ya Rasulullah engkau berdoa bukan kepada Tuhan yang tuli Allah tahu dengar aja tapi terkadang ada juga orang berpendapat nyaring itu menampakkan keberhajatan kepada Allah ada juga orang itu artinya apa cukup sekedar mendengar aja kan bisa berhikmat tapi ada juga orang berhikmat kan bukan artian kayak ini utara tuli ada mendengar tapi sebuah ekspresi menyatakan keberhajatan kepada